Lucky Boy dan juga Textam. Inilah dia game penentuan. Siapa kira-kira akan menemani Bellaton Era? Gak cuma di Grand Final, tapi akan menjadi perwakilan Indonesia untuk di ajang Mobile Legends Woman. Yap. Karena inilah dia The Blues Derby. Game terakhir, game penentuan antara EvoSlings versus geng Kapak Basreng. Masih ditemenin sama caster yang sangat kece buat kalian, yaitu Combo Improv Impostor Profesor Arrow masih belum diamankan, yang artinya Funny akan sedikit struggling karena dia adalah seorang Selena untuk melakukan landing phase, bukan hal yang benar-benar menjadi sebuah keuntungan. Tapi Cinda Earl, dia langsung mencoba untuk mengganggu ke arah Lipi, langsung melontarkan satu dengan ejector, flick out ke arah depan, Tal dalam ancaman dan bakal langsung terkena poking damage. Dua flicker langsung sudah didapatkan informasinya. Kali ini EvoSlings benar-benar terkena early advantage yang sangat amat mematikan bagi teman-teman dari GPX Basreng. Lihat bagaimana segi rotasinya, Raw-nya connect, bahkan tidak ada flicker lagi Lipi. Dia harus berhati-hati jangan sampai terkena Raw lagi karena bisa langsung tereksekusi. Ini adalah combo yang amat sangat mematikan Selena Jauhead dari zaman ke zaman ya, karena mereka berdua bisa banget ciptain momentum. Tapi Earl di sini menggunakan ejectornya, bahkan Tal menjadi korban dan purple buff-nya terreset, tidak jadi diambil oleh seorang Karamel. Violet mencoba untuk nge-backup untuk memberikan space agar Karamel bisa mengambil purple buff, tapi ini udah terlambat dari segi farming pattern gak sih, Bro? Iya, dan bahkan melihat tadi ya, rotasinya barengan loh. Ele malah rotasi duluan. Ini something yang new banget. Violet seolah-olah secara tidak langsung ya, dia kalah lane. Karena Ele bisa jalan duluan, tapi ini dia Glorious Pathway bahkan sudah mulai dibuka menuju ke arah seorang Karamel. Law and Order juga mulai diajar. Ejector menuju ke arah Tal, masa di Guardians of Bulwark. Funny mencoba untuk datang, dicakar-cakar Gimang. Lolita pun langsung tumbang, walaupun Violet mencoba untuk mengajar ke arah Ele dari 12 karat. Karamel menggunakan Endless Charge, tetapi Ele still survive. Ele dengan timingnya, dengan kalkulasinya ternyata masih mampu untuk mempertahankan nyawanya. The Way of Dragon apakah bakal digunakan? Yes, langsung menuju ke depan, satu tendangan mau Sepayor ke arah Cinda Earl, tapi ternyata Lipi dalam ancaman juga, dan bahkan lihat Arrow-nya dilontarkan lagi. Masih ada satu Guardian Bulwark dan bahkan bertaunya bakal direset begitu saja. Kalau dari early games ini geng Kapak Basreng super duper agresif ya. Memang dengan kehadiran Selena Jauhead, walaupun kelemahannya adalah mereka bakal kesulitan atau kayak kesusahan dalam hal clear lane dengan cepat. Akan tetapi lihat rotasinya, Karamel kali ini dengan mode camouflage mencoba untuk mengajar ke arah Ele yang sendirian di Law and Order menuju ke arah Farah, tapi masih ada Shanpo. Earl pun datang mencoba untuk nge-backup. Kalau sampai terlalu dikomit oleh EvoSlings, maka ejector bakal dikeluarkan. Tahu sementara itu masih main bush aja. Udah ada flicker kali ini, tapi itu bukan menjadi sebuah jawaban. Karena kalau seandainya terlalu memaksa, malah bisa dibalikan dan ada reward manipulation begitu saja. Slow effect-nya langsung kena, dan bahkan ada Abyssal Arrow juga. Oh, mencoba untuk bertahan, Endless Shard connect begitu saja. Tak mendapatkan poin kill-nya. Karamel bakal dipaksa untuk mundur dan udah level 4. Akan ada Numenon Blast kali ini. Udah ada Numenon Blast yang bisa membalikan momentum, karena sepertinya Tal ini di sini bakal mencoba untuk bermain counter setup yang baik ya. Karena balik lagi untuk ngincer Lolita tuh kan kayaknya chance kecil banget, kecuali memang Lolitanya sendirian. Tapi lihat di sini Sky coba untuk masuk sendirian, langsung dihajar juga. Numenon Blast udah mulai di-cut, Dragon juga dihajar menuju ke arah Sky, tapi sepertinya Sky masih bisa hidup. Mencoba untuk kabur-kabur dengan jabnya. Arrow pun datang mencoba untuk ke-backup. Cincau nembak-nembak menuju ke arah Violet dan juga Tal. Cepat sekali kabur dari seorang Sky, tapi kita lihat langsung di-flicker menuju ke arah depan dari Violet. Malah Violet tidak berhasil mendapatkan poin kill karena Sky masih bisa selamat. Yang pertama adalah Numenon Blast, yang ternyata padahal kalau dibiarkan terlebih dahulu itu bakal connect. Tapi ternyata ketika di The Way of Dragon itu malah keluar dari area Numenon Blast-nya. Tadi kalau connect main cerita tuh. Yes. Kalau dia sabar ya nunggu damage-nya cukup, baru dihajar The Way of Dragon gitu. Damage-nya cukup banget. Tapi ternyata dengan double jab Sky E masih mampu untuk bertahan, dan itu udah ngebuang banyak banget source skill. Dari segi ultimate The Way of Dragon Numenon Blast, dari segi flicker ada 2, dan bahkan kali ini Pika terkena efek immune yang bagus banget. Dan lihat Pikanya masih mencoba untuk bertahan, 4 stack langsung ada turnamen memory, tapi ternyata belum cukup untuk memberikan dealing damage dengan optimal. Keadaan masih seimbang untuk kedua tim. Dari segi mapping pun masih dipegang oleh keduanya. Maka itu para penonton langsung ketik hashtag GPK anti pecah jika kalian adalah pendukung dari geng Kapak, atau Bung KB langsung dengan hashtag EvoSRoar untuk mendukung EvoSlings di game yang kelima kali ini. 2-2
dari segi poin skor dan juga dari segi poin kill di game yang kelima kali ini. Tidak Masih cukup terlalu imbang, ya. banyak perbedaan, tapi dari segi pick off-nya harus mulai dilakukan perlahan-lahan. GPX Basreng, mereka tahu dari powernya, mereka tahu dari kekuatan mereka sendiri, dan langsung ada turn up memory. Langsung ada pergerakan juga kali ini. Sky mencoba untuk mengganggu ke arah bagian bottom lane. Pika dalam ancaman, terkena efek Bloody Retribution, dan kayaknya bakal langsung diamankan dari segi turretnya. Sementara di bagian Turtle mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Karamelnya tertangkap, habis Roll Connect begitu saja, dan bakal langsung digarote. Soul Eater dimakan jiwa dan raganya. Sementara Lipi dia dalam ancaman di bottom lane juga didorong oleh Sky, dan ini benar-benar pressure yang diberikan langsung di dua arah yang berbeda. Ejector nggak ada, flicker di depan sana, tahunnya baru ada dalam 6-5-4-3-2-1, tapi ternyata masih mampu untuk bertahan. Well, dari King Kapak terus-terusan memberikan pressure, ya bahkan nggak takut untuk main di jungle area Evil Slays dengan 3000 gold di menit yang kelima ini, membuat King Kapak benar-benar bermain dengan amat sangat berani, terutama karena dengan adanya Funi adalah momentum creator yang bisa menghajar, karena teman-teman Evil Slays siapapun yang kena patil sama lelenya. Tapi Lipi juga udah mulai standby, Funi juga tahu posisinya, Konsil di pop up, tapi Tal dia langsung connect begitu saja, bahkan langsung di ejector. Masih dari buat manipulation dari seorang Lipi, Turtle dicuekin begitu aja, tapi Ele di sana dia tumbang. Masih ada second eye untuk Tam, jaga positioning kembali. Pika pun join the team fight, dan seperti dari King Kapak Basreng, dari positioning tidak diuntungkan. Mereka harus mundur ke belakang walaupun lelenya connect menuju ke arah Tal, gak bisa terlalu di follow up. Sky dengan kurang outside menuju ke arah depan, tapi Tal dia langsung tumbang. Endless Shard dilepaskan menuju ke arah Sky, tapi seperti damage-nya belum terlalu sakit. Pika bisa menuju ke arah belakang hampir saja, tapi ternyata double kill berhasil didapatkan. Udah ngebuang banyak banget source dari teman-teman Evil Slings. Flicker dari Tal, bahkan lihat turn up memori dari Pika yang hampir connect juga dari Abyssal Arrow-nya. Ini seolah-olah Evil Slings mencoba untuk main all in, tapi ternyata he got nothing, she got nothing di sana. Kolius tidak ada korban jiwa, tidak ada trade kill sama sekali, dan bahkan tidak ada spell yang sia-sia dari teman-teman GPX Basreng. Mereka masih stand still berlima, walaupun mereka harus kecurian mungkin dari 3 poin awal, tapi it's okay. Bukan itu poin utamanya. Tapi dengan 2 poin kill tadi, Pika tumbang, Tal tumbang, ini perlahan-lahan power spike-nya GPX Basreng megang banget dengan early game. Konsil digunakan, Tal langsung mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada satu pergerakan juga dengan Garote, masih mencoba untuk berenang-renang dari Lele, dan bahkan lihat Funinya, dia mencoba untuk melakukan poking damage lagi ke arah depan. Tal setengah darah tersisa. Violet kali ini sudah memiliki satu dari Dominance Ice. Row tidak ada target yang optimal. Buffnya dari segi Serpent buff udah mulai muncul, dan lihat dari Funi, dia hanya melontarkan arrow saja, mendapatkan informasi tanpa harus main all in. Waduh, benar-benar menjadi horor gitu ya, kayak mimpi buruk. Kalau ada arrow lewat, mereka harus cari position lagi, membuat mereka juga nggak berani terlalu maju karena bisa jadi follow up. Tapi Violet yang sendiri mencoba untuk melakukan split push, walaupun ada glorious pathway yang dibuka sama Ele, tapi ternyata itu hanya untuk kertak sambal. Reward manipulation juga diajar, tapi Lipi di off position langsung dihukum. Nomor 16 connect ke arah 2 hero Earl, dari 12 kartu bahkan wave mereka juga dilepaskan menuju ke arah Ele, diajar lagi dengan endless shardnya. 1 tukar 2. Masih mau lebih, lanjut, masih diajar lagi dengan arrow-nya menuju ke arah Thailand dari 12 kartu satu bandara terakhir, tapi ternyata masih bisa survive walaupun Karamel sendirian terlalu ada di depan. Sky pun langsung gebok Gimang, Karamelnya langsung tumbang begitu saja, berubah kembali menjadi gula. Violet mencoba untuk mundur lagi dengan satu bandara terakhir, tapi sepertinya still survive. Dan aku nggak ngerti itu damage apa yang meledak begitu saja ke arah seorang Karamel. Karena apa? Karena itu ternyata adalah jab dengan 8 stack dari War X, dan juga ada Axel Trap di depan sana. Tal, dia nggak bisa asal-asalan seperti tadi, walaupun udah melakukan Dominant Blast kena karena 2 hero, tapi jangan sampai damage kalkulasinya minim. Pika langsung menggunakan satu pergerakannya untuk bertahan. Langsung ada pergerakan juga sama Force, ada bisa langsung juga connect. Funi langsung ditinggalkan begitu saja, dan ternyata damage-nya tidak cukup. Masih ada satu absorb damage cover dari Tal yang menyelamatkan hari daripada seorang Pika. Untung saja tali satu tetes darah terakhir, kalau enggak ini bisa menjadi kutukan bro di last game. Tanpa adanya efek dari tambahan shield, tapi sepertinya dari Ele pun mencoba untuk menghajar kembali, walaupun dari Lipi dan Tal harus menjaga posisinya. Itu benar-benar covernya bagus banget sih dari Tal, karena dia langsung ngedeketin supaya efek pasifnya itu hidup, memberikan shield absorb ability menuju ke arah Pika yang ternyata damage-nya itu belum cukup dalam untuk bisa menghajar ke absorb ability-nya tersebut ya. Yes, dan inilah kalau ada defense clip cerita. Inilah dia team fight yang kita nantikan. Langsung ada pergerakan mungkin ke depan. Glorious Pathway sudah dibuka. Apakah bakal langsung ditabrak begitu saja? Arrow-nya connect. Violet mengalih kejar ke arah belakang. Lihat di sana Arrow mencoba untuk saling
saling baku hantam begitu saja nomor 16. Itulah dia dengan reward manipulation. Impactful team fight yang bagus banget dan bakal harus tumbang. Cincau juga begitu harus hilang. Arrow-nya dalam ancaman. Langsung ada The Way of Dragon daripada seorang Violet. Pick off yang manis yang instan. Dan langsung dieksekusi dengan sangat amat indah. Sky E 1v5 situation itu bukan angka yang bagus banget. Arrow-nya emang connect tapi tidak ada follow up damage tambahannya lagi karena Sky E bakal dikejar. Lihat 4 stack-nya. Langsung mencoba untuk bertahan gak bisa. Ada satu pergerakan Endless Shard. And that's another point on upon memory. Killing spree dari seorang Pika. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman karena Lord-nya sudah mulai dipok damage. EVOS Lynx mengembalikan keadaan dengan satu momentum saja. Well. Ini benar-benar gila karena tadi momentum yang dimanfaatkan sama EVOS Lynx rapi banget. Mereka tahu gimana caranya harus kite back. Tapi ini dia Glorious Fight udah boleh dibuka. Pika diamankan. Tapi sepertinya Pika kena lele. Dia mencoba untuk menuju ke arah belakang. Masih bisa selamat. Masih ada lagi reward manipulation yang dihalangi. The Way of Dragon diajar menuju ke arah LA. Dan LA-nya pun tumbang. Mega kill didapatkan oleh seorang Pika. Tanpa adanya nyawa yang ditumbangkan dari EVOS Lynx. And it's time to say reset. Karena apa? LA sepertinya lagi adrenaline rush dan itu benar-benar sebuah keputusan yang kurang bijak karena kita bisa melihat instant replay by Lita di sini. Lihat bagaimana Violet memaksa agar Chiwinda Earl ditumbangkan. Bahkan Sky E, menurut aku ya, ini benar-benar gak bijak banget pergerakannya. Dia 1 lawan 5. Walaupun dia menang level, walaupun dia menang dari segi item, gold, segala macamnya, tapi lihat Tornado Memory Endless Shard. That's all coming. Apalagi itu 4 point kill dan langsung tershutdown. Bagaikan ngasih celengan ke arah lawannya. Yes. Tapi Lord sudah mulai maju ke arah depan. Sepertinya langsung dihalangi dengan Glorious Pathway dari LA. Walaupun di belakang Violet yang mencoba untuk flanking. Ternyata ketahuan digebok-gebok. Ada reward manipulation dari seorang Lipi. Tapi sepertinya mereka keluar dari area semua. Earl, dia harus dihajar. Lelenya pun connect ke arah Lipi. Tapi semua sudah terlambat. Dari Pika fokus ke arah inner middle turret yang sepertinya masih bisa di cover karena minion sudah habis. Ini benar, akurasi dari Funi juga tidak boleh diremehkan. Lihat bagaimana Abyssal Row-nya connect dan bahkan on point banget. Karena teman-teman dari EVOS Lynx, walaupun mendapatkan Lord, bukan berarti mereka mendapatkan kemenangan. Lihat bagaimana Cincau dan kawan-kawan dari GPX Basreng langsung menutup kesalahan mereka dan reset. Ini dia kuncinya, Kolius. Dari item build-nya bisa kita lihat gift-nya di sini udah ada Enchanted Talisman, Ice Queen One itu yang bakal memberikan slow back dan dia bergerak menuju ke arah Radiant Armor sepertinya untuk menghindari kayak masih ada Ring of Punishment dari seorang LA ataupun memang Lele dari Funi yang kalau connect. Sedangkan kalau dari Sky di sini udah ada Hunter Strike War X, udah ada Bloodlust X. Ini ngebuat sekali gebok bakal sakit. Sedangkan dari Caramel juga waduh, Calamity Reaper. Tapi kita lihat LA-nya dihajar. Langsung terkena The Way of Dragon dan bahkan mungkin ini bakal menjadi all in. Lihat ada reward manipulation juga. Endless Shard tapi LA masih still survive. Dan Tornado Memory langsung menutup unstoppable untuk seorang Pika. 5 point kill ternyata tidak akan adakah kutukan bro di last game atau game yang kelima kita karena Lipi sudah mengamankan satu Oracle. Lihat apa yang terjadi di bagian top lane juga. Violet mencoba untuk memaksa Cincau dengan flickernya. Waduh. Karena dari tadi ternyata LA yang selalu ada di depan, selalu dipanis begitu saja sama teman-teman dari EVOS Lynx membuat geng Kapak Basreng yang kali ini kondisinya tertekan. Apalagi Kolius ini sebagai user Serena Lius Miner nih, ketika outer middle turret hilang, itu bakal susah banget untuk Funi mencari positioning. Harus mainin momen lagi kan? Iya, karena ketika outer middle turret itu hilang, biasanya EVOS Lynx bakal bermain secara berkumpul. Jadi walaupun lelenya connect ya susah di follow up, mereka rame-rame. Ingat soal combo yang aku bilang ya, reward manipulation dan satu lagi dominant blast. Auto slow sih, itu makanya aku bilang kan, ini gigi game banget. It's okay. Reset dan ini sudah langsung di-decide oleh teman-teman dari GPX Basreng. Menuju ke bagian Lord yang kedua, Conceal digunakan, Chiwinda Earl langsung incar ke belakang Lipi yang dituju tentunya ejectornya ke arah seorang Villa, tapi ternyata masih dari Wall Manipulation, langsung di-cover dengan cepatnya. Chiwinda Earl dalam ancaman Tornado Memory langsung menumbangkan satu monster kill, diamankan oleh Pika. Masih mau lebih, mana Cikunedunnya, mana The Way of Dragon yang masih belum dikeluarkan dan Violet masih menahan dari segi ultimate-nya. Cincau memaksa dengan quick draw-nya, memaksa mengincar ke arah belakang, tapi Sky ini ditukarkan point kill yang begitu saja shutdown plus 1 point kill, 1 tukar 2. Apakah bakal langsung berlanjut karena Tal? Dia juga tumbang terkena Abyssal Trap. 2 untuk 2 kali ini. Tapi sedikit kerugian buat geng Kapak karena junglernya yang ter-take down. Gak bisa inisiasi ke arah Lord karena gak punya retribution. Sedangkan Caramel masih hidup, jadi bisa aja tuh dengan mode camouflage-nya sneaky datang ke belakang, retribution malah dapetin Lordnya. Kalau jadi Violet, siapa yang bakal Kolius incar? It's better Cincau sih atau Funi, itu udah the best. Atau Sky jadi maksain flickernya dulu gitu ya? Iya.
Karena memang 3 hero itu kan yang memang menjadi key points dari geng kapak basan ketika team fight kan. Sedangkan kalau LA dan juga Earl lebih ke Samsak sama Initiator, yang memang setelah dilakukan skillnya mungkin mereka tidak akan terlalu berperan penting. Dan single targetnya menurut aku terlalu banyak. Single targetnya terlalu banyak dan ini metode pick off yang belum berjalan sama sekali. GPX Basreng punya PR yang cukup banyak dan itu dia Divine Glaive, item yang menurut aku dengan perubahan pasif yang sangat amat mematikan. Karena menurut aku ya kok ya, kalau udah ada satu pemain menggunakan Divine Glaive, daripada kita fokus ke arah Athena Shield atau Magic Defense yang nantinya malah akan memperbanyak dari segi penetrationnya atau bonus capnya, karena maksimalkan 20%. Ini mendingan bikin item tambahan darah aja, kayak Sky Golden Helmet mungkin, atau bahkan mungkin physical HP, kayak misalkan Twilight Armor. Dan LA udah mulai ketahuan di depan sana, langsung menggunakan Way of Dragon. Belum ada trigger kali ini, bahkan ada Abyssal Row juga dikeluarkan. Talnya langsung memakan Abyssal Trap di depan sana. LA udah mulai mengetahui informasi di mana ada 2 member dari teman-teman EVOS Lynx. Row dilontarkan, masih ada 1 Golden Bulwark dan bahkan langsung repositioning. Dan lihat Violetnya, dia tahu dia adalah Chou-Teng. Yang mana ini benar-benar super strong banget. Tal langsung conceal mencoba untuk membuka setup initiation dan bahkan ada Void Crystal juga 16 bakal langsung digunakan. Langsung korek ke depan sana Cincau dipasang dan bahkan ada Way of Dragon di sana. Kolam dari pergerakan Revitalization terpisah sangat amat jauh. Ele pun terculik begitu saja. 4 melawan 5 bukan angka yang bagus bagi teman-teman dari GPX Basreng. Waduh. Walaupun 4 lawan 5 tapi sepertinya EVOS Lynx mereka tahu mereka harus sedikit mundur ke arah belakang karena itu bakal terlalu berbahaya kalau di depan resource-nya sudah banyak yang digunakan. The Way of Dragon, Reload Manipulation, Numenon Blast, 3 ultimate resource yang amat sangat penting untuk team fight saat ini sedang dalam cooldown. That's why geng kapak Basreng mencoba untuk merengsek maju ke arah depan karena LA berhasil memancing resource tersebut. Yes, dan jangan lupa ada satu item Malefic Roar dari Sky E. Jadi burst-nya akan lebih mematikan lagi. Siapapun yang punya antiquiras siap-siap. Siapapun yang punya Blade Armor lebih siap-siap. Itu di sarung tinjunya kayaknya dikasih itu tuh. Apa? Kenangan mantan. Marmer. Kenangan mantan. Lebih sakit daripada marmer, Pak. Sekali gebok perih gitu rasanya ya. Aduh, belum aja tuh kena ke perut, ya kan? Tembusnya ke asam lambung. Asam lambung. Kayak Pak Pulung kalau makan foie gras. Astaga. Pak Pulung gitu. Dia biasanya makannya warteg gitu. Kalau dikasih kaviar, foie gras gitu, atau dikasih scallop nggak bisa. Pak Pulung nggak bisa makan warteg. Makannya apa tuh? Nasi Padang. Oh iya. Itu doang menu dia. Kalau nasi dikuahin dia nggak doyan ya? Enggak doyan dia. Nggak doyan. Oh, Ciwida Earl sendirian. Langsung muncul tentunya Violet dan juga Caramel. Conceal sudah digunakan. Langsung ada covering up dari belakang 2 melawan 2 ternyata. Langsung jungler dan bahkan dari Explainer juga udah mulai hadir. Lihat Lipi di depan sana, Void Crystal mencoba untuk memberikan reward manipulation juga. Ciwida Earl-nya tumbang. Langsung covering up damage dari bara belakang. Hele tidak memiliki lagi keluar di pathway. Hele mencoba untuk menjadi Samsak di depan sana, tapi Caramel tidak harus ditumbangkan. Mungkin bakal jadi 2. Ternyata lihat talnya di cancel begitu saja dengan Numenon Blast yang tidak ada lagi kali ini. Lihat cincaunya free hit dan bahkan Lipi tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki ultimate apapun lagi karena tal juga harus tumbang 1 ditukarkan 3. Timing GPX Basreng langsung menusuk dari belakang layaknya teman yang dipercaya dan ternyata kepercayaannya disia-siakan. Waduh. Hari-hari tapi kita lihat Lordnya yang cukup free, apalagi ini ada Lord yang sudah berevolusi yang bakal membantu geng kapak Basreng. Sudah mulai dipukulin free banget, tapi memang tadi kite back dari teman-teman geng kapak bagus banget sih. Dia mencoba untuk langsung mundur ke belakang pelan-pelan, datang LA jadi Samsak baru dimajuin lagi. Dan Sky E-nya dia tahu lihat instant replay by Litahnya Kolius. Dia tuh nungguin dulu Caramelnya nongol, baru langsung dia targeting dan bahkan torrent apat memorinya tidak kerasa ke arah LA dan LA cuma menjadi badan. Dia hanya menjadi tembok dari GPX Basreng. Ini gila banget serius. Karena memang seperti yang tadi gue sempat bilang, Bay, Ele tuh bakal jadi Samsak ya kan. Jadi seharusnya memang gak bakal diincar. Tapi sayang sekali karena tadi Ele ada di depan, mau gak mau Pika fokus ke front line-nya dulu dong. Nah, kalau enggak nanti Lipinya bakal terkena efek slow terus-terusan. Bakal dikasih efek slow, malah nanti yang geng kapak Basreng masuknya enak banget ya kan. Ini dia saatnya Funi sepertinya akan bersinar dengan Abyssal Row-nya. Sky E udah punya 1 dari Athena Shield. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena Lipi harus jaga posisi di depan sana. Ciwida Earl ingat dia punya flicker. Ya, tapi Lordnya ternyata belum evolve Bung KB ya.
sana tadi seperti udah mulai dicolek-colek. Glorious Pato udah mulai dibuka. Konsil juga dari seorang Arm coba untuk lempar ke arah belakang walaupun base Minotaur juga berhasil dihancurkan oleh Geng. Kapak Sasreng. Violet di depan. Coba untuk bertahan tapi lelenya connect Lele. menuju ke arah Pika. Dia mencoba untuk langsung dihajar tapi karamelnya Immortalnya langsung pecah. Ternyata langsung harus menjaga jaraknya kembali walaupun Lordnya terlalu tebal. Masih bisa hidup walaupun Tal dia bonyok banget dari sisa 1 bar. Bahkan Lipi harus take down. Cicau. Violet mencoba untuk bertahan tapi Cicau. base terbuka lebar. Oh my Langsung God. dihajar dan Geng Kapak Basreng goes to Grand Final serta pergi buat Mobile Legends Women Invitational. Congratulations.